Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspawijaya dengan NIM 1901030038 dari kelompok F3. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan postnatal dengan KPD atau ketuban pecah dini di ruang Al-Barokah RSI Purwokerto. Definisi postnatal. Postnatal atau postpartum adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil dan berlangsung kira-kira selama 6 minggu. Akan tetapi, seluruh alat genital baru pulih kembali seperti semula sebelum kehamilan dalam waktu 3 bulan. Untuk selanjutnya ada periode masa nifas. Yang pertama, puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Untuk yang kedua ada puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Menurut Anggraini 2010. Untuk selanjutnya ada definisi ketuban pecah dini atau KPD. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, disebut ketuban pecah dini. Pada kehamilan prematur, dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil akan mengalami ketuban pecah dini. Menurut Saifuddin 2014. Untuk etiologi KPD, penyebab ketuban pecah dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, serviks inkompeten. Yang kedua, ketegangan rahim berlebihan, kehamilan ganda, atau hidramnion. Yang ketiga, kelainan letak janin dalam rahim, letak sungsang, atau letak lintang. Yang keempat, kemungkinan kesempitan panggul, perut gantung, bagian terendah belum masuk PAP, dan cephalopelvic dyspoverasi. Yang kelima, kelainan bawaan dari selaput ketuban. Yang keenam, infeksi yang menyebabkan terjadi proses biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk preteolitik sehingga menyebabkan ketuban pecah. Untuk pathway-nya, kala satu persalinan yaitu menyebabkan HIS yang berulang dan gangguan pada kala satu persalinan. Untuk HIS yang berulang, menyebabkan kontraksi dan pembukaan serviks, lalu mengiritasi nefrus pundudalis, dan menstimulus nyeri sehingga menyebabkan nyeri akut. Lalu menyebabkan rasa mulas dan ingin mengejar, sehingga pasien melaporkan tidak nyaman dan muncul masalah keperawatan gangguan rasa nyaman. Untuk gangguan pada kala satu persalinan yaitu infeksi genitalia, menyebabkan proses biomekanik bakteri mengeluarkan enzim proteolitik,
Lalu selaput ketuban menyebabkan selaput ketuban mudah pecah, sehingga menyebabkan ketuban pecah dini. Lalu tidak ada perlindungan dunia luar dengan rahim, dan muncul masalah keperawatan risiko infeksi. Untuk yang selanjutnya ada asuhan keperawatan, yaitu pasien Nyonya L hamil 37 minggu datang ke IGD RSI Purwokerto dengan keluhan keluar cairan dari jalan lahir sejak sore dan merasakan perutnya nyeri. Ketika cairan yang keluar dicek oleh bidan menggunakan kertas lakmus, lalu didapatkan hasil kertas lakmus berubah warna yang menandakan air ketuban sudah keluar, sehingga pasien didiagnosa ketuban pecah dini. Untuk analisis data yang pertama, untuk data subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian perutnya. Data objektif, pasien tampak meringis. Untuk P, skala 1 dengan KPD, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya perut bagian bawah, untuk S skala 4, dan T hilang timbul. Untuk diagnosisnya nyeri akut dan etiologinya agen pencedera fisiologis. Untuk yang kedua, data subjektifnya, pasien mengatakan keluar cairan dari jalan lahir. Data objektif terdapat rembesan cairan dan dites lakmus positif. Untuk diagnosanya resiko infeksi, etiologinya ketuban pecah dini. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan merasa tidak nyaman. Data objektif, pasien terlihat gelisah. Diagnosanya gangguan rasa nyaman, etiologinya gangguan adaptasi kehamilan. Untuk diagnosa ada 3. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. Untuk intervensinya, diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tujuan dan kriteria hasil yaitu tingkat nyeri. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Meringis dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Pola tidur dari sedang 3 menjadi meningkat 5. Untuk intervensinya, manajemen nyeri, observasi, yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi nyeri nonverbal. Untuk terapeutik, yaitu berikan teknik farmakologi untuk mengurangi nyeri, yaitu teknik nafas dalam. Untuk edukasinya, yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Dengan kriteria, hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan risiko infeksi menurun. Dengan kriteria hasil, kebersihan badan dari sedang dengan skor 3 menjadi meningkat dengan skor 5. Carian bau busuk dari sedang dengan skor 3 menjadi cukup meningkat dengan skor 4. Kadar sel darah putih dari cukup memburuk dengan skor 2 menjadi membaik dengan skor 5.
Untuk intervensinya pencegahan infeksi, yaitu observasi, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Untuk terapeutik, cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Untuk edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, lalu ajarkan cara mencuci tangan yang benar. Untuk kolaborasi, kolaborasi pemberian imunisasi jika diperlukan. Untuk diagnosa yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. Untuk tujuan dan karakteristik status kenyamanan, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan status kenyamanan meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, keluhan tidak nyaman dari cukup meningkat menjadi cukup menurun. Yang kedua, gelisah dari cukup meningkat dengan skor 3 menjadi menurun dengan skor 5. Yang ketiga, merintih dari cukup meningkat dengan skor 3 menjadi menurun dengan skor 5. Untuk intervensinya, terapi relaksasi, observasi, periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Untuk terapeutiknya, ciptakan lingkungan yang tenang tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman. Untuk edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Lalu ajarkan mengambil posisi nyaman. Untuk implementasinya, hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, tindakan keperawatan yang dilakukan, mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri, serta mengidentifikasi nyeri nonverbal. Untuk evaluasinya, data subjektif, pasien mengatakan nyeri perut, data objektif, T, kala 1 persalinan, Q seperti ditusuk-tusuk, R, perut bagian bawah, S, skala 4, T, hilang timbul. Hari Rabu, 29 Desember 2021, nomor diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, tindakan keperawatan yang dilakukan, yaitu mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, mengidentifikasi skala nyeri, dan mengajarkan teknik nafas dalam. Untuk data subjektif, pasien mengatakan nyeri perut. Data objektif, pasien tampak meringis, skala nyeri 1. Hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, memberikan posisi yang nyaman, anjurkan mengganti dalaman atau pembalut jika dirasa sudah sangat penuh atau basah. Untuk data subjektif, pasien mengatakan keluar cairan dari jalan lahir. Data objektif, tes lakmus positif. Untuk hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, diagnosa yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, anjurkan sering mengganti dalaman, lalu melakukan vulva hygiene. Untuk data subjektif, pasien mengatakan keluar cairan dari jalan lahir. Data objektif, terdapat rembesan cairan. Hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, diagnosa yang ketiga yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. Tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, memberikan posisi yang nyaman, lalu latih teknik nafas dalam. Data subjektif, pasien mengatakan
merasa tidak nyaman, data objektif pasien tampak gelisah. Rabu, 29 Desember 2021, diagnosa yang ketiga yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. Tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu mengkaji keluhan pasien, memonitor vital sign, dan memberikan posisi yang nyaman. Data subjektif pasien mengatakan sudah lumayan nyaman. Data objektif pasien terlihat tidak terlalu gelisah. Untuk evaluasinya, hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Evaluasinya, subjek pasien mengatakan sakit perut, O-nya KU sedang, kesadaran kompos mentis. Tekanan darah 123/82, nadi 79, respirasi rate-nya 21, suhunya 36,7, dan SpO2-nya 98. Untuk P-nya kalah 1 dengan KPD, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R perut bagian bawah, S skala 4, T-nya hilang timbul. Untuk A-nya nyeri akut atau masalah belum teratasi, P-nya monitor keadaan umum, kolaborasi medis, memberikan terapi non-farmakologi. Hari Rabu 29 Desember 2021, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Evaluasinya, S pasien mengatakan nyeri perut mulai berkurang, O-nya keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 127/64, nadi 64, respirasi rate 22, suhu 36,2, dan SpO2-nya 98, dengan skala nyeri 2. Untuk A-nya masalah belum teratasi, P-nya pemberian terapi obat pulang. Hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Evaluasinya, untuk S, pasien mengatakan keluar cairan dari jalan lahir, O-nya keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70, nadinya 82, respirasi rate-nya 22, suhunya 36, dan SpO2-nya 98%. Untuk A, risiko infeksi, dan P, monitor keadaan umum dan kolaborasi medis. Hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dengan diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Evaluasinya, S, pasien mengatakan keluar cairan dari jalan lahir, O-nya keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 129/80, nadi 76, respirasi rate-nya 21, suhunya 36,2, dan SpO-nya 98%. Keluar cairan darah atau lokea. Untuk A-nya masalah belum teratasi, P, pemberian terapi obat dan menganjurkan agar sering mengganti dalaman atau pembalut dan melakukan vulva hygiene. Untuk selanjutnya, hari Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021, diagnosa yang ketiga yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. S-nya, pasien mengatakan merasa tidak nyaman, O-nya keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 119/83, nadinya 98, respirasi rate-nya 22, suhunya 36,4 derajat Celcius, dan SpO2-nya 98%. Untuk A-nya gangguan rasa nyaman, P-nya monitor keadaan umum dan kolaborasi medis. Untuk hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, diagnosa yang ketiga yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan. Evaluasinya, S, pasien mengatakan sudah merasa lumayan nyaman,
O-nya keadaan umum sedang, kesadaran kompasmentis. Tekanan darah 121/76, nadinya 77, respirasi rate-nya 21, suhunya 36,5, dan SpO2-nya 98%. Untuk A-nya, masalah belum teratasi sepenuhnya. B. Mengajarkan teknik nafas dalam dan terapi obat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.